Erik ten Hag mengatakan tak mungkin bikin Manchester United main seperti Ajax Amsterdam. Ten Hag menyebutkan United tidak mempunyai pemain untuk menerapkan permainan seperti ketika dia menangani Ajax. Manajer MU Erik ten Hag menegaskan tidak mungkin buat dirinya untuk menerapkan permainan MU seperti ketika dirinya meraih kesuksesan bersama Ajax Amsterdam. Ketika membesut Ajax, Ten Hag mampu membuat klub itu menjadi tim yang sulit dikalahkan di Eredivisie Belanda. Dalam 2 musim terakhirnya bersama Ajax sebelum ke Old Trafford, Ten Hag sukses membuat tim hanya menelan 5 kekalahan. Jumlah itu sama dengan yang diperoleh United pada 10 pertandingan pertama musim ini. Ten Hag pun menjadi sasaran kritik fans The Devils atas torehan buruk tim kesayangan mereka. Bahkan fans MU makin gerah ketika Ten Hag menyatakan mereka mampu membuat City tidak berkutik di babak pertama dengan menyebutkan lini pertahanan bermain bagus, sehingga tim tamu minim menciptakan peluang. Kami tidak akan pernah memainkan sepak bola yang kami mainkan di Ajax di sini United. Saya sekarang punya pemain berbeda dan itu bukan alasan saya datang ke sini. Materi pemain yang Anda miliki menentukan bagaimana Anda akan bermain. Itu sebabnya kami bermain di sini dengan cara yang berbeda dari yang saya lakukan di Ajax. Itu harus terjadi karena saya tidak bisa bermain dengan cara yang sama di sini. Itu sama sekali tidak ada dalam DNA Manchester United. Sepak bola di Ajax sangat khas. Di sini kami akan bermain lebih langsung. Kami juga punya pemain untuk itu, terutama di lini depan. Nonton Bruno Fernandes bikin kesal, copot ban kapten deh. Bruno Fernandes lagi-lagi diserang kritik. Kali ini status Bruno sebagai kapten MU pun mulai dipertanyakan. Jadi dianggap tidak pantas memimpin tim. Akhir pekan lalu, Minggu 29 Oktober 2023, MU mengaku kalah dari tim tamu Manchester City. Pertandingan di Old Trafford ternyata tidak berjalan sesuai ekspektasi. Setan Merah main cukup bagus di babak pertama, tapi pada akhirnya harus menyerah dengan skor 0-3. Man City sang juara bertahan tampil tangguh sepanjang laga, khususnya di babak kedua. Nah, gestur dan sikap Bruno di pertandingan kemarin jadi perhatian khusus. Sebagai kapten, Bruno dianggap tidak bisa memimpin timnya. Performa Bruno di pertandingan kemarin diperhatikan oleh legenda MU Roy Keane. Permainan Bruno Fernandes mungkin tidak begitu buruk, tapi perannya sebagai kapten tampak mengecewakan. Keane melihat gestur negatif Bruno selama pertandingan berjalan. Ketika MU tertinggal dan kesulitan di lapangan, Bruno justru menunjukkan emosi negatif yang bisa berdampak buruk bagi rekan-rekannya. Bruno pemain berbakat, tidak perlu diragukan lagi. Namun yang saya lihat hari ini sudah pernah saya bicarakan sebelumnya. Musim lalu dia menunjukkannya di laga kontra Liverpool. Dia merengek, mengerang dan melemparkan tangannya menyerah secara terus-menerus. Hari ini saya menonton dia lagi dan saya bakal mencopot ban kaptennya. Itu pasti. Saya tahu itu keputusan besar, apalagi mereka baru saja mengganti kapten dari Maguire. Tapi Fernandes tidak punya nilai-nilai kapten. Lanjutkan. Setelah dibantai Man City, kapan MU main lagi? Manchester United menelan kekalahan memalukan di akhir pekan kemarin. Tim berjuluk Setan Merah itu harus dipermalukan oleh tetangga mereka, Manchester City di Old Trafford. Ya, kedua tim asal kota Manchester itu saling bentrok di pekan ke-10 Liga Primer 2023-2024. Pertandingan ini digelar di Old Trafford yang merupakan markas Setan Merah. Bertekad untuk menang di laga ini, MU harus menanggung malu. Mereka dikalahkan dengan skor 3-0 berkat brace Erling Haaland dan 1 gol dari Phil Foden. MU sendiri tidak mau berlama-lama terpuruk dari kekalahan itu. Anak asuh Erik ten Hag itu bertekad lekas bangkit di laga sebelumnya. Kapan memangnya MU akan bermain lagi? MU tidak butuh waktu lama untuk kembali merumput lagi, karena 3 hari lagi mereka akan kembali bertanding. Ya, anak asuh Erik ten Hag itu akan bermain di Old Trafford pada Kamis 2 November 2023 mendatang. Mereka akan berhadapan dengan Newcastle United di babak keempat Carabao Cup. Pertandingan ini dipastikan bakal seru karena kedua tim sempat bertemu di final Carabao Cup musim lalu, di mana MU berhasil menang di Wembley dan menjadi juara. Sebagai juara bertahan, MU bertekad untuk bangkit sekaligus mempertahankan gelar juara. Namun sang tamu datang ke Old Trafford dengan niatan untuk balas dendam. Hingga akhir Oktober 2023 ini, MU menunjukkan tanda-tanda yang mencemaskan di seluruh kompetisi yang mereka ikuti.
Di Liga Primer, kekalahan melawan Manchester City itu merupakan kekalahan kelima mereka di musim ini. Mereka menang 5 kali dan kalah 5 kali dari 10 pertandingan dengan mencetak 11 gol dan kebobolan 16 gol. Berkat hasil ini, MU harus puas berada di peringkat ke-8 klasemen sementara 2023-2024. That I scream, nobody hears, but I see the light from far away, it's down the line. Baik atau buruk, posisi Erik ten Hag aman dan dapat dukungan penuh dari petinggi Manchester United. 7 kekalahan dari 14 laga musim ini, posisi Erik ten Hag rupanya tak goyang di Old Trafford. Pimpinan eksekutif Manchester United, Richard Arnold, dilaporkan oleh Manchester Evening News yakin klubnya membuat kemajuan bagus meski hasil buruk di lapangan. Erik ten Hag, yang memiliki kontrak hingga 2025 dengan opsi tambahan 1 tahun hingga 2026, oleh karena itu tetap mendapat dukungan penuh dari hierarki Old Trafford dan tampaknya tidak dalam bahaya pemecatan. Ten Hag menghadapi tekanan yang semakin besar dari para penggemar menyusul kekalahan komprehensif pada derby Manchester, yang menandai kekalahan beruntun dalam 10 pertandingan Liga Primer Inggris sejauh ini pada musim 2023/24, dan yang ketujuh di semua kompetisi. Pemilihan pemain dari Ten Hag membuat banyak orang terkejut ketika Rafael Varane dan Sergio Reguilon mulai dari bangku cadangan dan mendukung 4 bek yang diganti. Sementara para pendukung di Old Trafford mengungkapkan perasaan mereka dengan mencemooh ketika Rasmus Højlund digantikan pada menit ke-17 plus waktu tambahan masih tersisa. Bos Man United harus melupakan derby Manchester saat Setan Merah menghadapi Newcastle United pada putaran keempat Piala Carabao. Pertandingan berlangsung padat dan cepat, dengan perjalanan ke Fulham dan Copenhagen segera menyusul, sebelum Luton mengunjungi Old Trafford pada pertengahan November. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind.